Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Hari ini udah bantu orang tua belum? Hah, hal kecil aja udah bikin mereka seneng loh. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ya, biar kita bisa terus-terusan bahas hal-hal seru kayak gini. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita lihat tapi jarang kita pikirin. Kenapa sih pekerjaan orang di pantai beda banget sama yang di gunung? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, coba dilihat gambar ini. Khas banget kan pemandangan kayak gini? Ada perahu-perahu, jaring ikan, kelihatan banget kesibukan orang-orang yang hidupnya dekat sama laut. Ya, ini dia suasana di pesisir pantai. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa ya kalau kita ke pantai pasti banyak banget ketemu nelayan? Apa ini cuma kebetulan aja gitu? Ternyata enggak. Jawabannya itu ada di sekitar mereka, di alamnya. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya nih. Ternyata ada hubungan yang erat banget antara kondisi alam di suatu tempat yang biasa kita sebut bentang alam dengan pekerjaan utama orang-orang di sana. Kuncinya itu ya lokasi. Terus, apa sih bentang alam itu? Gampangnya gini deh, bentang alam itu kayak wajah alam di satu daerah. Ada yang wajahnya pegunungan tinggi, ada yang dataran rendah buat sawah, ada juga yang pesisir pantai. Nah, wajah alam inilah yang nentuin sumber daya apa yang ada di situ. Sekarang coba kita pindah ke tempat yang beda banget. Bayangin kita lagi di dataran tinggi yang udaranya sejuk, adem. Nah, kondisi kayak gini tuh cocok banget buat kebun teh. Jadi, hamparan kebun teh yang luas ini ya itulah sumber daya alam utama di sana. Logis kan? Karena sumber daya utamanya daun teh. Ya, pekerjaan utama orang-orang di sana jadinya pemetik teh. Jadi jelas banget polanya. Ada dataran tinggi, muncullah kebun teh. Lalu muncullah pekerjaan sebagai pemetik teh. Nyambung semua. Oke, sekarang kita balik lagi ke pantai. Kalau di sini, bentang alamnya udah pasti laut. Jadi sumber daya alamnya ya semua yang ada di dalam laut. Mulai dari ikan, kerang, rumput laut. Wah, banyak banget deh. Nah, karena sumber dayanya dari laut, ya otomatis pekerjaan utamanya jadi nelayan. Jadi, bisa kita simpulkan nih, mata pencaharian itu pada dasarnya adalah cara orang memanfaatkan apa yang paling banyak tersedia di alam sekitar mereka buat hidup. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Soalnya, selain mata pencaharian, ada lagi istilah lain, yaitu profesi. Kelihatannya sih mirip-mirip ya, tapi ternyata beda banget loh. Coba deh kita bayangin, di satu desa nelayan, apa iya semua orang isinya cuma jadi nelayan? Nggak mungkin kan? Anaknya kan butuh sekolah. Kalau ada yang sakit juga perlu diobatin. Nah, disinilah profesi mulai berperan. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Gampangnya gini, mata pencarian itu dipengaruhi sama alam. Ada laut, jadi nelayan. Ada sawah, jadi petani. Kalau profesi, itu dipengaruhi sama kebutuhan masyarakat. Perlu orang pinter, muncullah guru. Perlu orang sehat, muncullah dokter. Profesi ini biasanya butuh sekolah atau pelatihan khusus. Jadi intinya, di satu desa petani pun pasti tetap butuh guru, butuh dokter, butuh pedagang. Yang satu, petani, itu mata pencahariannya. Yang lainnya, itu profesinya. Dan dua-duanya ini ada barengan saling melengkapi. Bisa dibilang, mata pencaharian itu buat memenuhi kebutuhan dasar dari alam. Sementara profesi itu buat ngurusin kebutuhan sosialnya, kayak pendidikan dan kesehatan. Dua-duanya ini penting banget biar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang seru, hubungan antara tempat dan pekerjaan ini ternyata nggak selamanya sama loh. Bisa berubah. Seiring berkembangnya suatu daerah, jenis-jenis pekerjaannya juga bisa ikutan berubah total. Coba kita pakai contoh. Bayangin deh, dulu ada satu daerah yang isinya cuma sawah aja, luas banget. Ya jelas, waktu itu pekerjaan utama orang-orang di sana ya petani. Terus seiring waktu, ada pembangunan. Tiba-tiba di atas sawah-sawah itu dibangun pabrik, dibangun kawasan industri. Wah, pemandangannya langsung berubah total. Nah, apa dampaknya? Macam-macam. Petani yang dulunya kerja di sawah, sekarang banyak yang jadi karyawan pabrik. Terus, karena banyak pekerja, muncullah usaha-usaha baru. Warung makan, tempat kos, ojek. Selain itu, muncul juga kebutuhan profesi baru yang lebih spesifik, kayak teknisi mesin pabrik misalnya. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh jadi detektif di lingkungan sekitar kamu sendiri. Coba lihat daerah tempat tinggalmu dengan cara pandang yang baru. Coba perhatiin deh, bentang alam di tempat tinggalmu itu kayak gimana? Apakah kamu tinggal di kota besar, atau di daerah yang dekat pantai, atau mungkin di pegunungan? Coba kenali dulu wajah alam di daerahmu.
Nah, kalau udah tahu bentang alamnya, coba hubungkan. Kira-kira pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu nyambung nggak sama alamnya? Terus, profesi apa yang paling banyak kamu temui? Apakah kebanyakan pedagang, pekerja kantor, atau mungkin seniman? Coba deh dipikirin polanya. Dan terakhir, ini pertanyaan buat kita renungin. Ngelihat perkembangan daerahmu sekarang, kira-kira 5-10 tahun lagi, profesi apa ya yang bakal paling dibutuhin? Mungkin ahli IT atau pengembang pariwisata. Siapa tahu kan, ini jadi bahan pikiran yang seru banget. Oke deh, segitu dulu obrolan kita kali ini. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis. Semoga sekarang kamu jadi punya cara pandang baru pas lihat lingkungan sekitar. Kalau kamu ngerasa dapat sesuatu dari sini, jangan lupa ya buat klik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya. Assalamualaikum.